Ya, silakan dijawab dah Oke, pertanyaan jadi- udah Dirwan tadi. Jadi ada suatu apa namanya itu ya. Kamu dulu pernah membuat suatu kritik di koran Singgalang Iya. yang masih boleh dicari di blognya Mantagisme Perjuangan. Mantagisme. Punyanya Nasrul Azwar. Jadi di situ ada tulisan Ambo yang Ambo mengkritik tentang koreografer muda kehilangan panutan. Apa sebab? Jadi waktu itu ada pertunjukan karya anak-anak muda, koreografer muda. Membuat begini macam-macam lah karya tari yang modern lah gitu. Tapi tidak ada merujuk kepada tradisi itu sendiri. Iya. Jadi mereka belajar silat, isi parang panjang, ada di di sekolah gitu. Tapi mereka tidak merujuk ke kampung-kampung itu. Justru sebenarnya lahan yang sangat kuat tuh loh, pai bana ke kampung-kampung tuh baraja bana silet di kampung. Iya. Jadi itu yang ambo lakukan sebagai seorang koreografer. Nah di Koka dulu munculnya dimuncul ketika ada kesadaran. Jadi pada waktu tahun 89 ambo cerita sedikit. Ambo pergi ke Amerika ikut American Dance Festival situ. Sebelum itu ambo berkarya cak-caknya karya tari modern lah, yang gaya-gaya ballet, kemudian yang melihat, yang pembuku-pembuku segala macam itu gitu. Jadi ambo direkomendasi oleh Pak Salmardianto pergi ke American Dance Festival. Ambo sebagai seorang koreografer muda, modern lah kira-kira untuk itu. Tapi ketika ambo sampai di sini di Amerika justru ambo tidak dilihat orang, tidak dipandang orang, tidak dihargai orang. Yang modern ambo itu. Sebab di Amerika tuh orang sejak tahun 20 tahun 20 modern dance itu. Modern dance itu sejak tahun 20 lah mulai orang di sini munculnya koreografer macam Martha Graham, Elvin Ailey, Merce Cunningham dan segala macam itu gitu. Awak bangga-bangga lo datang ke sini dia rupa tidak dicari orang, teknik salah tidak dikuasai gitu. Iya. Jadi terus terang memang sejujurnya pada waktu di American Dance Festival itu lama mau termanuang, kemudian timbul satu kesadaran baru, kenapa Mbak harus menggarap karya yang bukan milik kamu gitu. Jadi ketika mau pulang dari Amerika 89 mau masuk kampung, mau beraja di Pariangan Parang Panjang Silet Tuo. Situ itu adalah permainannya yang namanya tari sado kalau kami menyebut. Itu masuk lo kamu ke Ketuanau beraja tari silet harimau campo, dan kemudian ambo beraja tari manca namanya. Dan kemudian dari belajar silet dan permainan itu kemudian ambo menciptakan satu tari dan kemudian itulah koreografi ambo yang sejak tahun 89 berkembang kemana-mana. Dan ternyata menjadi perhatian gitu, bagi orang-orang yang kemudian ambo diundang untuk ikut festival. Jadi ikut American Asia Pacific Performance Exchange Program di UCLA. Kemudian ambo pernah ke Sydney, kemudian ambo pernah ke Fiji, pernah ke Thailand, ke macam-macam negara yang ambo ikut festival. Di situ ambo punya kepercayaan diri bahwa ternyata seni Minangkabau yang berasaskan kepada silat itu sangat bagus untuk bisa dikembangkan dan selevel dengan kesenian yang ada di dunia lainnya. Gitu. Nah kini kegiatan aku sebagai praktisi, sebagai seniman, kemudian aku masuk ke wilayah akademik. Pengalaman itu kemudian aku tuliskan di dalam sebuah buku itu lahir berjudul Tari Minangkabau dari Pancak dan Permainan ke Tari Pertunjukan. Oh, menarik ya. Itu dipublish oleh University Malaya dan inilah cetakan ketiga ya. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh seniman-seniman dan budaya Minang yang ada di belahan dunia lainnya. Kalau randai itu bagaimana tuh, randai?
Nah, randai itu sebetulnya kan permainan lain lagi. Jadi randai itu adalah gerakan silat sebenarnya yang dimainkan secara melingkar. Oke. Jadi tapi kemudian ada cerita yang dimasukkan ke situ. Iya, iya, iya. Dan kemudian setiap pergantian adegan itu dimainkanlah dengan dendang sambil bergerakan silat. Iya, iya. Yang itu sebuah teater tradisional orang Minangkabau yang kini goku pula sampai ke Hawaii juga. Oh, di ya? Aswara di Siko di Iya. apa namanya tuh di Malaysia pun Udah banyak ya. berkembang juga randai itu. Menarik tadi yang gerakan-gerakan silat kita juga diilhami oleh nilai-nilai filosofi, nilai-nilai agama juga tadi dah ya. Ada apa? Gerakan-gerakan alif apa tadi dah? Iya, oke. Jadi untuk melahirkan satu buku yang namanya disertasi, mulai berawal dari disertasi yang Ambo menuliskan tentang kreativitas Ambo sebagai praktisi dari awal itu, kemudian melahirkan sebuah buku. Ambo tentu melakukan penelitian gitu. Jadi Ambo mulai dari penelitian silek itu sendiri gitu. Iya, iya. Ternyata silek hampir seluruh nagari di Minangkabau itu. Kamu masuk tuh. Iya. Pai ke Pasisio, pai ke Payakumbuh, pai ke Solo, pai ke Luhak Nantigo gitu. Setiap kampung tuh ada silek itu. Silek kemudian ada yang adalah pamenannya di sini tuh. Jadi di situ tuh hampir seluruh sasaran silek tradisional, ini apa namanya itu ya, merujuk kepada yang disebut dengan silek langkah 3, silek langkah 4. Iya, iya, iya. Nah, silek langkah 3, apa tuh silek langkah 3? Silek langkah 3 itu rupanya silek langkah 3 dan silek langkah 4 itu merujuk kepada huruf Arab di dalam Al-Qur'an. Iya, iya, iya. Silek langkah 3 itu adalah taga alif, pitung dua dal, langkah mim. Itu maknanya adalah taga Allah, pitung dua Adam, langkah Muhammad. Iya, iya. Kalau yang silek langkah hampe itu taga alif, kemudian melangkah 2 kali dengan menyerupai huruf lam, kemudian ditutup dengan gerakan simpia nama kalau bahasa Jawa dengan huruf ha dalam huruf Al-Qur'an. Jadi terbaca alif lam lam ha itu adalah Allah. Jadi ada alif dal mim, kemudian alif lam lam ha. Adam dan Allah ya tadi ya. Alif taga alif. Jadi sebelum orang bersilek itu orang Alif ya. taga lurus, orang Iya, iya. berdoa, baca Al-Fatihah, kemudian baca doa yang sesuai dengan meminta memohon keselamatan, diurak langkah dengan pitung dua Adam, baru mau langkah lo balik dengan langkah mim. Bagian Tuhan kaki itu menyerupai huruf mim. Mim ya. Iya, 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 iya. Jadi maknanya taga alif, pitung dua dal, langkah mim. Taga Allah, pitung dua Adam, langkah Muhammad. Kemudian baru dikembangkan jadi taga alif lo balik tuh lam lam. Betul. Lam lam ha. Lam lam itu kalau di dalam tari Melayu disebut langkah step. Step, iya. Step. Jadi luar biasa silek Minang itu diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai religius juga ada ya, dari Allah, terus alif, dal, mim ya sudah ya. Jadi tidak murni hanya gerakan-gerakan biasa, tapi ada nilai-nilai religius. Nah kalau Ambo memahaminya, jadi baru-baru ada satu seminar mengenai silek. Kalau bagi Ambo memahaminya, silek itu rupanya pancak silek itu rupanya adalah suatu langkah, satu cara untuk mencapai tauhid Ya. Islam, tauhid orang Minangkabau. Betul. Kalau nyalah merujuknya kepada taga alif, dua dal, langkah mim, kemudian Allah di sini tuh, itu kan suatu hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Betul. Tauhid itu sesuatu lah jatuhnya kepada makrifat. Jadi guru-guru silek di kampung-kampung itu yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Jadi orang Minang tuh silek itu tidak lepas dari surau. Yes, silek itu memang berkembangnya di surau. Surau, makanya ada film Surau dan Silek. Yang belum nonton silakan nonton. Oke. Jadi
Terima kasih udah Profesor Indra atas inspirasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan pencerahan buat orang Minang di seluruh dunia mengenai bagaimana Sile itu mulai, gerakan-gerakannya, inspirasinya, dan nilai-nilai yang ada di dalam. Terima kasih banyak ada Profesor Huda Indra. Pak Herman Kamra, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, saya hanya sebagai pemerhati Ya. untuk dalam diskusi antara tadi dengan Pak Mualis dengan Profesor Indra. Indra. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini